Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Komariah, NPM 181300007, Prodi D3 Farmasi Universitas Kadar Bangsa Palembang, ingin menyampaikan materi tentang pengendapan. Sebelum lanjut ke dalam materi pengendapan, di sini saya akan menyebutkan beberapa tujuan dari materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan titrasi pengendapan. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dan titrasi pengendapan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui macam-macam metode dalam titrasi pengendapan. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas teori tentang pengendapan. Untuk selanjutnya kita lanjut ke dalam slide berikut ini. Untuk slide yang pertama kita akan membahas tentang pengertian titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan atau argentometri adalah penetapan kadar zat yang didasarkan atas reaksi pembentukan endapan dari komponen zat uji dan titrasi larutan titer perak nitrat. Pada argentometri, ion perak memegang peranan penting dalam pembentukan endapan. Cara ini dipakai untuk menetapkan kadar ion halida, anion yang dapat membentuk endapan garam perak, atau untuk penetapan kadar perak tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan dalam titrasi pengendapan. Yang pertama itu ada temperatur, yang kedua sifat pelarut, yang ketiga efek ion sejenis, yang keempat efek ion-ion lain, yang kelima pengaruh pH, yang keenam pengaruh hidrolisis, dan yang terakhir yaitu pengaruh kompleks. Kelarutan garam yang sedikit larut merupakan fungsi konsentrasi zat lain yang membentuk kompleks dengan kation garam tersebut. Macam-macam metode dalam titrasi pengendapan atau argentometri itu ada 3 macam-macamnya. Yang pertama ada metode Born, terbatas untuk larutan dengan nilai pH antara 6-10. Dalam larutan yang lebih basa perak oksida akan mengendap. Dalam larutan asam konsentrasi, ion kromat akan sangat dikurangi karena HCl4 hanya terionisasi sedikit sekali. Lagi pula hidrogen kromat berada dalam keseimbangan dengan dikromat 2H+ plus 2CrO42 min 2HCrO4 Cr2O72 min plus H2O. Kegunaan metode Born yaitu untuk penetapan kadar klorida atau bromida. Untuk yang kedua yaitu metode Volhard. Metode Volhard pertama kali diperkenalkan oleh Jacobus Volhard, ahli kimia dari Jerman, pada tahun 1874. Dengan metode ini, larutan standar AgNO3 berlebih ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung ion halogen, misalnya Cl-. Kegunaan untuk penetapan kadar perak atau garamnya, penetapan kadar halida Cl-Br. Prinsip penetapan kadar perak ditetapkan dengan cara titrasi langsung. Untuk metode yang ketiga yaitu metode Fajans. Titrasi argentometri dengan cara Fajans adalah sama seperti pada cara Born, hanya terdapat perbedaan pada jenis indikator yang digunakan. Indikator yang digunakan dalam cara ini adalah indikator absorpsi seperti Cousin atau fluorescein menurut macam anion yang diendapan oleh Ag+. Titrasi adalah AgNO3 hingga suspensi violet menjadi merah. pH tergantung pada macam anion dan indikator yang dipakai. Dari presentasi yang saya sampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa titrasi pengendapan atau argentometri adalah penetapan kadar zat yang didasarkan atas reaksi pembentukan endapan dari komponen zat uji dengan titrasi larutan titer perak nitrat. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi titrasi pengendapan adalah suhu, sifat pelarut, ion sejenis, aktivitas ion, pH, hidrolisis, hidroksida logam, dan pembentukan senyawa kompleks. Untuk macam-macam metode dalam titrasi pengendapan itu ada metode Born,
Titrasi mol terbatas untuk larutan dengan nilai pH antara 6 sampai 10. Dalam larutan yang lebih basah, peroksida akan mengendap. Dalam larutan asam, konsentrasi ion kromat akan sangat dikurangi karena HCrO4 hanya terionisasi sedikit sekali. Kegunaannya yaitu untuk penetapan kadar klorida atau bromida. Prinsip penetapan larutan klorida atau bromida dalam suasana netral atau agak alkalis titrasi dengan larutan perak nitrat menggunakan indikator kromat. Metode yang kedua yaitu metode Volhard. Pertama kali diperkenalkan oleh Jacobus Volhard, ahli kimia dari Jerman pada tahun 1874. Dengan metode ini, larutan standar AgNO3 berlebih ditambah ke dalam larutan yang mengandung ion halogen, misalnya Cl-. Kelebihan ion Ag+ dalam suasana asam dititrasi dengan standar garam tiosianat menggunakan indikator larutan Fe3+. Untuk metode yang terakhir yaitu metode Fajans. Metode ini dipakai untuk penetapan kadar halida dengan menggunakan indikator adsorpsi. Jika AgNO3 ditambahkan ke NaCl yang mengandung zat berpendapat fluor, titik akhir ditentukanlah dengan perubahan warna dari kuning menjadi merah jingga. Jika didiamkan, tampak endapan berwarna, sedangkan larutan tidak berwarna disebabkan adanya absorpsi indikator pada endapan AgCl. Warna zat yang terbentuk dapat berubah akibat absorpsi pada permukaan. Demikianlah tadi kesimpulan dari makalah tentang pengendapan yang dapat saya sampaikan. Demikianlah tadi materi tentang pengendapan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila banyak kesalahan dan kekurangan saya minta maaf dan terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.